Selamat malam. Perkenalkan saya Matteo Nigel dengan RP 023119400073 dari kelompok 7B ingin menjelaskan mengenai PFD dan PNID kedua yang saya kerjakan. Jadi di sini akan saya share screen PNID yang saya kerjakan. Di sini pertama kita harus mengetahui dulu PFD. Jadi di sini PFD yang dikerjakan di sini terdiri dari diagram alir secara umum. Di sini memang terlihat sederhana karena memang PFD tidak mencakup instrumen-instrumen secara lengkap. Jadi intinya adalah untuk mengetahui proses penyaluran. Jadi di sini kurang lebih PFD-nya seperti ini ya. Jadi ini merupakan kolom distilasi di mana dia memiliki beberapa tingkatan. Dan di sini dia terhubung langsung dengan pump di sebelah kanan ini, ada dua, dan juga ada heat exchanger. Nah, di sini heat exchanger bertujuan untuk memasukkan liquid atau cairan yang bersifat panas ke dalam kolom distilasi ini. Nah, di sini ada beberapa aliran ya. Mungkin untuk PFD yang saya buat ini belum bisa mencakup secara keseluruhan, mungkin dapat bisa dilihat di PNID-nya ya. Mungkin saya stop share di sini. Saya akan sharing mengenai PNID. Nah, di sini PNID-nya bisa dilihat ya, lebih jelas. Karena PNID sendiri merupakan tahapan setelah kita membuat PFD ya. Di mana setelah kita membuat BFD atau basic flow diagram, lalu kita membuat proses flow diagram, lalu sini adalah PNID atau piping and instrumentation diagram. Jadi di sini pipingnya bisa dilihat ya, kolom distilasi ini memiliki keluaran di sini, di mana masuk ke pump ya. Nah di sini ada penomoran pipa yang bisa dilihat di sini, penomoran pipa ini, lalu ada instrumennya ya. Di sini contohnya ada pressure indikator ya, di sini P pressure indikator, lalu atau di heat exchanger ya. Di sini di heat exchanger terdapat beberapa piping juga dan valves. Di sini ada butterfly valve. Nah di sini ada titik-titik ini. Ini menunjukkan apa ya, jaringan elektrik dari suatu controller atau transmitter. Di sini kan bisa lihat ada flow controller karena dia di sini terhubung langsung dengan valve. Lalu ada juga di sini flow transmitter. Tentu saja jika dijelaskan ya, mungkin di bagian sini sistem kontrolnya, di mana sistem kontrol ini menggunakan closed loop ya. Di sini kenapa menggunakan closed loop? Karena dia memiliki feedback di sini ada flow transmitter dan ada flow flow controller, sehingga dia mengatur alirannya masuk dari titik ini belum dinamain ya, karena ini didapat dari data PNID sebelumnya yang tidak tercantum. Jadi ini aliran ini masuk ke heat exchanger, sehingga terjadilah pertukaran fluida tersebut, karena kembali lagi fungsi heat exchanger ya untuk mengubah. Lalu di sini pump, di sini kan kita tahu bahwa kolom distilasi di sini dia memiliki tingkatan-tingkatan temperatur ya. Di sini di mana paling bawah ini kan merupakan residu ya, di mana di sini residunya akan dipompa keluar sehingga dia akan mengalir keluar di sini. Nah di sini dites ya, di mana kualitas-kualitasnya. Di sini ada level transmitter, level controller, ada flow transmitter juga, ada flow indikator. Nah, sedangkan mungkin di sini ya, di paling atas ini ya, karena kita tahu kolom distilasi ini kan membagi sifat dari suatu liquid seperti minyak misalnya untuk dia melakukan pemisahan. Nah, di sini uap ya yang diambil yang paling tinggi, di mana di sini yang diukur adalah temperatur indikator di sini. Dan juga ada pressure valve ya, pressure sensor valve di sini. Lalu mungkin yang di bagian sini juga sama.
Di sini ada loop, lalu ada flow controller, flow valve gini, ada flow transmitter juga, dan mungkin kurang lebih untuk menjelaskan secara sederhananya seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya. Untuk loop diagramnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris Fernanda. Saya adalah mahasiswa Departemen Teknik Fisika, kelas Sistem Instrumentasi B, yang mana kami bertiga, saya sendiri, Matteo Nigel yang sebelumnya telah menjelaskan PFD, dan Ahmad Fatihudin yang akan datang menjelaskan loop diagram, mendapat tugas untuk membuat dokumen-dokumen instrumentasi dari dua plan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Soyanto, STMT. Nah, baik. Jadi pertama di sini izin mereview sebentar. Ini adalah PFD dari pabrik dimetilanilin. Nah, inilah yang akan kita breakdown. Pertama kita membagi dua ya, ada ini dan ini. Gitu. Nah, untuk yang bagian pertama ini kita lihat hanya sistem preheating saja, sedangkan bagian kedua baru ke arah yang reaksi. Seperti itu. Nah, jadi kita bagi menjadi dua bagian, PID 001 sama PID 002. Nah, PID 001 terdiri dari ini, tangki penyimpanan ya. Di mana di tangki penyimpanan ini ada level gauge. Nah, level gauge di situ, dia hanya berfungsi untuk menunjukkan level, begitu. Dengan asumsi bahwa fluida kerja pada awalnya itu adalah hidrokarbon tapi yang liquid. Demikian. Jadi belum berwujud gas seperti itu. Nah, akhirnya dia disuplai oleh pump menuju vaporizer. Nah, proses penyuplaiannya ini dilakukan oleh suatu valve, di mana saya di sini mengasumsikan valve yang digunakan berukuran 4 inci, bertipe globe valve. Nah, jadi globe valve ini control valve ya. Dia itu bukanya diatur oleh ini, flow indicator and control. Tapi dia bertipe yang automation system, yang mana sistem otomatisasinya itu terpusat di control room, bukan sistem kontrol lokal hanya di tempat itu saja satu loop, tidak, namun diintegrasikan dengan suatu apa istilahnya, mainboard seperti itu, dengan nilai high dan low tertentu. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena supply flow fluida kerja, mohon maaf, supply flow fluid yang dilayani biasanya ya, istilahnya itu tipe pelayanan pipa, supply flow-nya itu menjadi penting karena ini adalah flow pertama yang masuk sebelum ke plan-plan selanjutnya. Sehingga berapa flow rate-nya itu adalah hal yang penting. Nah, di sini saya menggunakan magnetic flow meter sebagai alat ukurnya yang disusul dengan flow transmitter dan mengarah ke flow indicator and control. Yang mana ini berupa sinyal elektrik, yang mana nantinya FIC ini akan memberikan sinyal pneumatik. Nah, dari situ seperti biasa ini lanjut sampai ke vaporizer, dan di sini kita bisa lihat ya, ada penamaan pipa, ini juga penamaannya berdasarkan pemahaman seadanya seperti itu. Nah, dari vaporizer ini dia disuplai oleh steam sepertinya, ya memang steam. Nah, suplainya ini bukan menggunakan pipa biasa, tapi biasanya menggunakan tubing, sehingga ada lambang seperti ini. Ini yang dimaksud adalah pipa untuk tubing. Tidak hanya untuk vaporizer, tapi ini juga berlaku untuk heater, seperti itu. Heat exchanger maksud saya. Nah, setelah keluar dari sana, maka dilakukanlah proses separasi. Ini dua fasa, separator dua fasa, jadi separator 1, separator 2. Nah, bagi yang masih berwujud liquid, itu dia akan dikembalikan ke vaporizer, seperti itu. Bagi yang wujudnya sudah
gas atau vapor yang bisa dikatakan kualitas steamnya itu tinggi, dia akan menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan lebih lanjut. Nah, supply dari apa namanya dari pipa ini, dari separator menuju vaporizer ini kan loop ya, dia kembali lagi. Nah, supply-nya ini diatur oleh flow. Jadi di sini ada plot orifice, yang mana plot orifice ini mentransmisikan nilai flow FT kepada flow transmitter, nanti mentransmisikan ke FIC, dan FIC akan memberikan aktuasi pneumatik kepada kontrol valve. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya eh, tidak ideal ya, namun memang di plan-nya seperti itu. Jadi upayakan untuk tidak meletakkan valve sebelum pump gitu, karena itu berbahaya. Seperti itu. Nah, mungkin ini namun ini mungkin ada batasan-batasan flow rate tertentu, dan mungkin valve-nya juga tidak dibuat sampai menutup sempurna seperti itu. Biasanya yang seperti ini nih, ketika dia ini biasanya mohon maaf, enggak, dia biasanya fail to open. Fail to close, seperti itu. Seperti pada umumnya lah. Nah, setelah selesai, ini ada ya flow transmitter for 3000, ini yang dimaksud adalah rating pipanya. Nah, kita anggap di sini memang rating pipanya 300. Karena 300 ke bawah ya dengan remote seal. Kenapa? Karena fluida kerjanya itu ringan gitu. Jadi tekanannya saya kira tidak akan terlalu tinggi kecuali di tempat-tempat tertentu. Nah, typical dan real. Jadi ada beberapa kayak misalkan ini sistem kontrol yang terautomatisasi tadi, dia penggambarannya seperti ini, sederhana, namun secara realnya seperti ini. Nah, representasi detail ini tidak dicantumkan untuk menghemat tempat. Ini banyak digunakan juga. Nah, sama seperti temperatur gauge. Temperatur gauge itu seperti ini, namun realnya adalah seperti ini. Namun kalau di plan ya hanya begini saja, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke reaktor. Jadi setelah separator di heating, maka lanjut ke reaktor. Di heat exchanger lanjut ke reaktor. Reaktor itu ada di PID 002. Nah, untuk PID 002 sendiri, nih di sini sudah jelas ya dari heat exchanger, ada dua tipe valve di sini, ada ball valve dan ada check valve. Nah, ball valve ini bertujuan ya seperti pada umumnya ball valve ya untuk diatur lah bukaannya biar bisa diatur berapa persen dan tidak ada throttling, dan juga agar supply fluida ke depannya itu bisa diatur intinya. Karena kan reaktor itu tidak bisa terlalu cepat ya, tapi terlalu pelan juga tidak bisa karena ya proses reaksi itu memerlukan waktu. Nah, sebelum ball valve di sini ada check valve. Check valve di sini tujuannya apa? Agar tidak terjadi backflow. Ketika misalkan terjadi overpressure yang juga jadi misalkan reaktor ini mengalami overpressure ya. Overpressure, lalu overpressure itu berdampak ke pipa misalkan. Nah, ketika pressure di sini lebih besar, jadi ini kita katakan kalau arahnya ke sana, berarti kan ini downstream kan, ini upstream. Nah, kalau misalkan pressure downstream ini lebih besar, maka akan terjadi backflow, yang mana itu bisa jadi memengaruhi plan-plan yang sebelumnya. Sehingga di sini diberikan check valve. Nah, ini untuk alternatif. Jadi ini kondisi alternatif. Begitu. Ini biasanya ada di note ya. Hanya saja PID yang kami buat ini, karena ini kan kami mengembangkan dari PFD menuju PNID, yang mana itu sebenarnya cukup sulit. Nah, kami tidak membuat detail seperti note dan lain sebagainya. Beberapa detail memang terlewatkan. Nah, lanjut ke reaktor. Nah, di reaktor di sinilah yang terjadi reaksi. Nah, untuk reaktor sendiri, di situ ada dua ada dua kontrol ya, saya kira ada TIC dan ada PIK. TIC ini adalah temperature indicating control. Kalau PIK itu pressure indicating control and alarm gitu. Nah, jadi di sini ada temperature indicator ya. Mohon maaf, ini harusnya temperature transmitter. Di sini ada pressure transmitter. Nah, masing-masing mengemisikan nilai sinyal elektrik kepada masing-masing kontrolnya. Kalau ini ada di control room, ini juga seharusnya ada, tapi kalau mau dibuat lokal juga bisa. Hanya saja kalau mau dibuat sistem alarm, ya mau tidak mau seperti ini ya. Pika ini, ya mau tidak mau dia automation system yang ada di
pusat control room seperti itu. Nah, sama ya, jadi sinyal aktuasinya. Kalau misalkan temperatur itu dikontrol, tujuannya adalah agar supply downstream yang diberikan ke reaktor itu cukup. Ketika misalkan temperatur di reaktor itu rendah, ya misalkan, maka supply downstreamnya itu ditingkatkan. Dan ini sama ya, ini kan supply, jadi dia itu tubing, bukan pipa seperti yang tebal ini. Jadi ini control valve yang diatur itu valve-nya downstream. Di sini terlihat setengah inci, ball valve 015 adalah tag number-nya. Nah, setengah inci itu menandakan bahwa dia itu hanya tubing, bukan pipe. Kalau pipe itu kan 2 ke atas lah ya, saya kira. Begitu. Dan sinyalnya sama pneumatik, karena ya dikatakanlah aktuatornya pneumatik, seperti itu. Nah, untuk pressure sendiri, nah ini adalah salah satu variabel yang berbahaya, karena ketika over pressure bisa jadi tadi, kalau misalkan tidak diatur bisa jadi ledakan ya, segitiga segitiga api itu. Nah, makanya ada alarm di sini. Alarm ini juga diikuti oleh adanya pressure safety valve. Jadi alarm nanti akan mengingatkan, jadi begini, ini kan pressure transmitter ya PK, menuju ke pressure indicating and control. Nah, pressure indicator and control ini akan mengatur ke control valve yang mengarah ke flare. Jadi misalkan ketika nanti ini over pressure karena gas, dia ini akan open, apa namanya, bukaan valve-nya ini akan maksimal seperti itu. Sehingga bukan akan maksimal, akan meningkat. Sehingga akan banyak gas yang dibuang menuju flare untuk diapikan. Nah, kalau misalkan batas maksimal, jadi ini kadang kan terjadi ya, kontrol 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 alar apa namanya? Kontrol sistem itu gagal kan kadang. Nah, ketika kegagalan maka timbul alarm. Hal ini untuk melakukan manual adjustment, penyesuaian manual agar tidak terjadi fatalitas atau mortalitas pada pabrik tersebut. Nah, ketika alarm ini tidak direspon, maka pada nilai tertentu HH ya. Jadi high value ada 2 nilai, ada high value, low value, ada high value, ada low value. Nah, ketika high value tercapai maka alarm bunyi. Namun ketika high value yang tercapai, maka pressure safety valve di sini akan mengatur dengan sendirinya tanpa bisa diganggu. Nah, ini adalah keluaran menuju cooler yang nantinya akan menuju apa penyimpanannya seperti itu. Di sini ada temperatur gauge dan ada SC di sini. Nah, ini adalah kalau misalkan yang bawah ini dia ke reboiler. Jadi mungkin yang di sini temperaturnya terlalu rendah sehingga terjadi endapan ya. Maka dia dipanaskan dulu baru dikembalikan. Nah, untuk boilernya sendiri di sini yang dikontrol ini cuma kontrol lokal ya. Suhu dari suhu dari fluida yang keluar dari reboiler. Jadi ketika dia keluar dari reboiler itu suhunya berapa? Kalau misalkan masih rendah juga, maka bukaan valve ini akan besar. Tujuannya apa? Agar steam yang disuplai ke reboiler itu menjadi semakin besar. Nah, ini hanya ada type reducer dari pipa karena ya seperti itu. Ini hanyalah apa ya? Sistem semacam cascade ya, semacam yang berulang begitu. Jadi jangan yang terlalu besar juga ukurannya pipanya. Karena yang dominan itu kan yang dari heat exchanger. Seperti itu. Nah, ini sama, ini temperature transmitter typical yang ditunjukkan di apa namanya? PNID seperti apa, sedangkan representasi realnya itu seperti apa. Nah, ini untuk pressure transmitter dan pressure safety valve atau pressure control valve. Jadi digunakan untuk menghemat. Nah, untuk yang ketiga ini adalah PID fractioning tower. Mengapa gambarnya berbeda? Jadi pada yang pertama ini dan yang kedua, saya menggunakan eh, Hydromax, Wondershare Hydromax untuk menggambarnya. Nah, sedangkan untuk yang ini, saya menggunakan AutoCAD Plan 3D. Mengapa? Karena di Hydromax itu terdapat batasan elemen yang bisa dimasukkan. Kalau misalkan kita free user, tapi kalau misalkan paid user ya nggak ada. Kalau misalkan free user itu ada batasannya. Ketika plannya sudah mulai ribet seperti ini, sudah bukan ribet ya, maksudnya mulai detail, maka tidak bisa digambarkan. Sehingga saya menggunakan AutoCAD yang Plan 3D. Nah, di sini kenapa bisa sangat detail? Karena ya tinggal meniru yang sudah dicontohkan oleh eh,
referensi seperti itu. Nah, ini adalah fractioning tower. Mungkin saya kira mirip-mirip juga dengan distillation tower ya. Dan ini unitnya, dan di sini ada reboiler. Nah, kalau di sini mungkin terkadang ada beberapa representasi yang didetailkan. Namun ada beberapa pula yang disederhanakan, tapi lebih banyak didetailkan. Untuk prosesnya sendiri, yang utama itu saya kira yang dari sini ya. Dan dari sini juga menuju ke sini. Kenapa? Karena bisa kita lihat sepanjang perjalanan ini tidak ada kontrol valve yang tertutup. Yang ada hanya alternatif tutupan. Nah, untuk kasus ini di sini ada LG, LSH ini instrumentasi yang standar ya, dan ini yang saya katakan tadi ada high. Ini level alarm, jadi karena fractioning tower itu kalau levelnya terlalu tinggi dia kerjanya tidak optimal, maka ada alarmnya. Seperti itu, dan ini ada motor pump, motor driven pump. Jadi pompa yang digerakkan oleh motor listrik. Di sini yang membuat rumit itu karena ada sizing juga dicantumkan semua dan ada penamaan pipa yang sangat detail seperti itu. Nah, kalau misalkan ini sendiri, sebelum menuju plan selanjutnya ya. Saya tidak bisa banyak menjelaskan karena saya tidak tahu ini fractioning tower yang digunakan untuk apa. Tapi intinya ini menuju plan selanjutnya, ini juga. Nah, plan selanjutnya itu seperti ini, bisa jadi dia itu flare, bisa jadi dia itu apa cuma penyimpanan atau tower distilasi atau apa begitu. Jadi itu beragam. Nah, ini menuju bottom, yang ini menuju overhead seperti itu. Dan ini dijelaskan ya bahwasanya gambar plan selanjutnya ada di PID berapa. Saya kira itu, dan ini penjelasan tentang loop diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya telah dijelaskan mengenai PNID yang telah kelompok kami buat, di mana pada PNID ini terdapat berbagai macam controller seperti controller level atau LC, kemudian ada controller temperatur atau TC, kemudian ada controller tekanan atau PC, dan controller flow atau FC. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai loop diagram mengenai controller flow, khususnya pada loop 10001. Berikut ini merupakan loop diagram yang telah kelompok kami buat. Jadi, apa itu loop diagram? Loop diagram merupakan suatu diagram yang dapat kita gunakan untuk melihat detail interkoneksi suatu instrumen yang ada pada suatu plane. Jadi pada loop diagram kita dapat mengetahui di mana untuk menghubungkan perangkat uji dan sinyal apa yang kita harapkan untuk ditemukan ketika melakukannya. Pada loop diagram ini akan memiliki detail-detail yang lebih kompleks daripada yang ada pada PNID ataupun PFD. Nah, baik, untuk loop diagram yang kami buat dibagi menjadi 3 area, yakni yang pertama area field process area atau area proses yang ada di lapangan, kemudian ada field panel JP25, kemudian ada DCS kabinet atau distributed control system yang ada pada control room. Untuk area yang pertama, field process area. Pada area ini terlihat ada instrumen FT10001, yakni yang di deskripsi ini ada flow transmitter dengan manufaktur oleh Rosemont model 3051S dengan kalibrasi 0 sampai 100 input dan 4 sampai 20 mA output dengan keterangan merupakan square root characterization. Apa itu artinya? Jadi transmitter dengan square root characterization artinya suatu transmitter di mana untuk mengukur laju alir atau flow dengan menggunakan konversi perbedaan tekanan delta P yang dirumuskan seperti berikut ini. F sama dengan C square root delta P ini. Kemudian di flow transmitter ini dapat mengukur 0 sampai 50 PSI, di mana untuk arah panah ke atas ini menandakan Nah, ini untuk panah naik merepresentasikan instrumen direct acting yang mana sinyal output
meningkat ketika input meningkat. Untuk panah turun sendiri berarti kebalikannya atau instrumen reverse acting. Nah, pada flow transmitter ini akan tersambung ke DCS yang ada di control room dengan sinyal input berupa sinyal arus. Di area field process ini juga ada FV yang artinya Flow Valve Field Positioner dengan manufaktur oleh Fisher dengan model ET667 DVC 6010 dengan kalibrasi. Ketika diberi sinyal input 4 mA maka valve akan sepenuhnya menutup, dan ketika diberi input 20 mA valve akan sepenuhnya membuka dengan keterangan valve close atau air to open. Artinya pada valve ini merupakan normally close. Untuk valve ini sendiri bisa dikendalikan dengan menggunakan sinyal pneumatik, sehingga sinyal listrik yang dikirimkan oleh DCS akan dikonversi terlebih dahulu oleh transducer atau FY ini sehingga menjadi sinyal pneumatik. Untuk transducer sendiri ini diproduksi oleh Fisher dengan model 846 dengan kalibrasi input 4-20 mA dengan output 3-15 PSI. Kemudian kita beralih pada field panel JP25 atau junction box ini, di mana kegunaan junction box ini adalah untuk merapikan kabel-kabel yang ada di lapangan sehingga kabel-kabel terlihat rapi. Kita beralih pada DCS cabinet atau distributed control system atau sistem kontrol terdistribusi yang ada pada control room. Pada control room ini akan mengontrol segala sesuatu yang ada di lapangan secara remote. Di DCS terdapat controller dengan manufaktur oleh Allen Bradley dengan model ML1100 dengan kalibrasi di mana seri 1762 IF4 input dengan 4-20 mA input dan 1762 UF4 output sebesar 4-20 mA. Untuk DCS ini sendiri memiliki serial komunikasi dengan IP 169.254.10.9 dan subnet max-nya 255.255.0.0. Untuk pada DCS, untuk modul input analognya ditaruh pada card 4 atau slot 4, dan untuk modul output analognya ditaruh di card 6 atau slot 6. Kemudian untuk penamaan kabelnya sendiri ini dinamai dengan kabel FT flow transmitter 73. Artinya kabel ini merupakan kabel yang menghubungkan antara flow transmitter. Kemudian ada kabel FV, artinya kabel yang menghubungkan flow valve-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.